Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvan Felix Forensius dari Manajemen 22C dengan NPM 224111149. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan statistika penyebaran data kelompok. Pengertian penyebaran data kelompok. Penyebaran data kelompok adalah teknik analisis statistik yang melibatkan pengelompokan data dalam interval atau kategori tertentu untuk memahami bagaimana data tersebar dalam setiap kelompok. Selanjutnya ada pentingnya analisis data kelompok dalam statistika. Analisis data kelompok membantu kita mengatasi kompleksitas data dan menyediakan gambaran yang lebih ringkas dan mudah dimengerti tentang sebaran data, memungkinkan kita mengambil kesimpulan yang lebih baik. Selanjutnya ada pengelompokan data. Cara mengelompokkan data dalam kategori interval adalah data dikelompokkan dengan membuat rentang interval yang mengelompokkan nilai-nilai data dalam kategori tertentu. Contohnya, data usia bisa dikelompokkan menjadi kelompok usia 0 sampai 10 tahun, 11 sampai 20, dan seterusnya. Lalu, mengapa kita perlu mengelompokkan data? Pengelompokan data membantu mengurangi jumlah nilai yang harus dianalisis secara individual, membuatnya lebih mudah dipahami dan memungkinkan kita melihat pola data dengan lebih jelas. Selanjutnya, ada ukuran pemusatan data. Pengertian rata-rata kelompok atau mean group. Rata-rata kelompok adalah rata-rata dari setiap kelompok data yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam kelompok dan membaginya dengan jumlah kelompok. Selanjutnya, cara menghitung rata-rata kelompok. Bagi jumlah data dalam kelompok dengan jumlah kelompok. Selanjutnya, ada ukuran pemusatan data. Rentang kelompok data atau range group adalah rentang kelompok data adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam kelompok data. Cara menghitung rentang kelompok adalah kurangkan nilai terendah dalam kelompok dari nilai tertinggi. Selanjutnya, ada visualisasi data kelompok. Histogram kelompok. Histogram kelompok adalah grafik batang yang menggambarkan sebaran data kelompok dengan menggunakan barang-barang yang mewakili interval. Selanjutnya ada diagram batang kelompok atau bar chart group. Diagram ini digunakan untuk membandingkan kategori atau interval data kelompok. Selanjutnya kita akan ada interpretasi hasil. Bagaimana menganalisis data kelompok untuk mendapatkan wawasan? Dengan cara melalui visualisasi dan perhitungan statistik, kita dapat mengidentifikasi pola dari karakteristik data dalam setiap kelompok. Selanjutnya, ada contoh penggunaan analisis data kelompok
dalam situasi nyata. Misalnya, analisis data kelompok digunakan dalam survei pendapatan rumah tangga untuk melihat sebaran pendapatan dalam berbagai kelompok. Selanjutnya, setelah kita membaca semua, kita akan menyimpulkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, dalam kesimpulan tentang penyebaran data kelompok menggarisbawahi pentingnya analisis data kelompok dalam statistika, mengelompokkan data, ukuran pemusatan data kelompok, ukuran penyebaran data kelompok, visualisasi, dan interpretasi hasil membantu kita memahami data dengan lebih baik dalam situasi yang lebih terstruktur. Hal ini penting dalam membuat kesimpulan yang lebih informatif dan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.